العرش العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para hadirin, para jamaah al-mukarramun, para asatidz wal asatidah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati, wabil khusus jamaah yang hadir kesempatan kali ini, dan juga segenap pengurus Masjid Al-Ikhwan dari mulai jajaran ketua, bendahara, sekretaris, dan juga seksi-seksinya yang tidak bersebuah satu persatu yang kami hormati. Tentu pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat karunia taufik hidayahnya. Di malam hari ini sebagaimana biasa kita kembali berkumpul di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita sedang duduk di taman, salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira senang gak Pak kalau kita duduk taman surganya? Harus senang Pak. Sehingga segala persoalan kesibukan kita tinggalkan, karena kita lebih penting untuk sama-sama kita duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah duduk taman surganya Allah, maka orang itu golongannya al-mutahhidina billah, golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mudah-mudahan segala apa yang kita tumpahkan kesempatan kali ini, langkah kita, duduk kita, pakaian kita, peci kita, sejadah kita, mudah-mudahan nanti di akhirat akan menjadikan saksi buat kita semuanya, dijadikan sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa sepenuhnya Allah doakan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, sebelum menginjak kepada pembahasan materi, melanjutkan daripada bulan yang lalu yang materi mengambilnya yaitu referensinya kitab Naswairul Iman. Maka sebagaimana sama-sama kita maklumi, hari ini kita masih berada di pertengahan sepertiganya di bulan Rajab. Ya, di bulan Rajab ini, sehingga di mana Rasulullah ketika masuk di bulan Rajab selalu mengulang doa-doa, selalu ulang-ulang baca doa yang pasti semua jamaah sudah tahu doanya, sudah tahu bacanya. Ini saya ulang-ulang nih. Nah, supaya tidak lupa, ya ikutin saya, kita baca 3 kali doa ini karena Rasul selalu mengulang-ulang doa ini. Ikutin saya biar supaya mendapatkan keberkahan dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ighfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ighfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ighfir lana dzunubana. Nah, dibaca doa ini diulang-ulang ya. Allahumma barik lana, ya Allah, semoga memberikan keberkahan kepada kita semuanya fi Rajab, di bulan Rajab ini, wa Sya'ban, nanti di bulan Sya'ban, wa balighna, sampaikan umur kita Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi masih ada tahapan kita sekarang ini bulan Rajab ini nama ditadhiril qalbi. Jadi tadhiril badan, mensucikan badan dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Gak usah saya
yang terakhir Ramadan ditahir ruhi, membersihkan ruh kita, nanti pada di akhirnya kita kembali kepada Idul Fitri. Itu diantaranya ya, maka banyaknya baca-baca doa yang tadi. Baiklah para hadirin, para jamaah, karena tujuan bahasa pertemuan kita langsung saja kepada materi, melanjutkan dari beberapa bulan yang lalu, di mana nasihat-nasihat ini sangat baik sekali untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya saya akan melanjutkan daripada nasihat-nasihat ini, di mana baginda Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'a. Khoslatani la syai'a, ada dua perkara. La syai'a dibandingkan dengan perkara apapun, ada dua perkara dibandingkan dengan perkara apapun, afdalu lebih utama, lebih istimewa, lebih agung, minhuma dari dua perkara itu. Apa dua perkara itu yang dimaksud? Al-imanu billah, satu iman kepada Allah, wa naqlil muslimina, yang kedua bermanfaat bagi orang muslim. Ini dua perkara ini tidak ada bandingannya dibandingkan dengan perkara apapun. Ini dua perkara yang sangat agung, yang sangat istimewa. Kenapa? Sebab al-imanu billah itu kaitannya dengan Allah, hablum min Allah, wa naqlil muslimina, bermanfaat bagi orang muslim, yaitu hablum minan nas. Kenapa ini dua perkara sangat agung ini? Sehingga kita ibadah pun syaratnya tidak akan diterima ibadah kita tanpa dengan iman. Nggak diterima. Tidak mungkin, tidak akan diterima syaratnya ibadah kita tanpa dengan iman. Bahkan syaratnya masuk surga pun harus iman. Sebanyak apapun ya orang berbuat kebaikan, sebanyak apapun orang bersedekah, sehebat apapun orang kebaikannya. Contoh misalkan ada tetangga kita non muslim yang sangat luar biasa membantu warga yang kesusahan, yang membutuhkan, luar biasa ya, sedekahnya, pemberiannya, apapun luar biasa. Tapi sebanyak apapun pemberian, membantu kepada orang lain, tapi kalau hatinya tidak iman, maka itu pemberiannya itu, amalnya itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab iman. Oleh karena itu iman yang sangat menentukan. Sebaliknya, sudah bertahun-tahun dia kafir, belum pernah melaksanakan sholat segala macam, tapi di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia termasuk golongan husnul khotimah. Makanya Pak, yang kedua syaratnya masuk ke surga itu harus dengan iman. Apa iman itu? Sebagaimana yang sering kita dengar nadoman yang suka dibacakan oleh ibu. Sebetulnya hadis. Apa itu nadoman itu? Miftahul jannah la ilaha illallah. Tuh pintu. Bahwa miftahul jannah, bahwa kuncinya dari para surga itu la ilaha illallah. Itu kalimat la ilaha adalah kalimat iman. Artinya apa? La ilaha illallah, meyakinkan tidak ada Tuhan selain Allah, tempat kita beribadah, tempat kita memohon, tempat
khotimah itu orang yang meninggal dunia membawa iman, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka oleh karena itu Pak, ketika orang yang ada besar sakaratul maut, silakan kita talqin di telinganya agar di hayatnya, di ujung hayat hidupnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat itu pintu surga. Insya Allah orang itu termasuk golongan yang mautnya husnul khotimah. Namun sebaliknya, ada orang dari mulai muda, ibadahnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, taklimnya juga rajin, tadasnya juga rajin, pokoknya ibadahnya tidak ada bandingannya, tapi dari hayatnya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan golongan husnul khotimah, tapi mautnya su'ul khotimah. Maka oleh karena iman yang telah tertimpa, maka oleh karena itu bagi kita banyak, mudah-mudahan saja Pak, dalam kondisi bagaimanapun, lebih-lebih 2 tahun kita pandemi Pak, yang kerjanya di PHK, yang gak punya duit, gak masalah, yang penting iman masih ada dalam dada kita Pak. Gak masalah, biarkan saja pandemi berjalan, di PHK berjalan, nggak wajib, tapi iman tetap harus ada Pak. Apalah artinya kita harta banyak, jabatan tinggi, segala macam, tapi imannya tidak ada, hidupnya tidak ada dapat hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita kan sering berdoa. Ya, mudah-mudahan kita ini sekarang iman sampai akhir hayat kita Pak. Kita selalu baca doa dan Allahumma sabbitna bil iman. Ya Allah, tetapkan di hayatna iman kita. Allahumma sabbitna bil iman. Allah mati di husnul khotimah. Ya Allah, mudah-mudahan di ujung hayat kita ini kita dalam keadaan husnul khotimah. Makasih itu baca itu. Allahumma sabbitna bil iman. Allahumma khtimna bil husnul khotimah. Baca sebanyak-banyaknya. Artinya apa? Ya Allah, tetapkan iman saya, dan mudah-mudahan di ujung akhir hayat saya termasuk golongan orang yang matinya husnul khotimah. Ya, itu Pak. Iman tanamkan dalam diri kita ini. Tapi iman kita ini kan kadang-kadang surut, kadang-kadang naik. Betul nggak? Kalau saya tanya sekarang Pak, ini saya tanya sekarang Pak, kalau misalkan kita mau ngaji di rumah, ada teman nyamper, mau kemana? Mau nyamper mancing misalkan. Udah Pak, kita mancing nanti ini habis maghrib, saya lihat semuanya. Kira-kira Pak, kira-kira Bapak pilih mancing, pilih ngaji? Coba saya tanya nih, ada teman, ada ngajak mancing gratis, diajak nih, oh gratis, saya bayar kopinya, ya. Kira-kira nih, jawabannya Bapak pilih mancing, pilih ngaji? Itu jawaban yang tidak beriman. Mancing apa ngaji? Ngaji itu pilihan orang yang beriman. Nggak Pak, tetap diuji pasti itu. Nanti kita diuji situ tuh iman kita nih. Dari situ akan muncul nanti jin. Ya, dalam hati kita ini ada 2 jenis Pak. Ada malkan, ada korin. Udah sampai sana dulu ya. Malkan, korin. Malkan ini, korin ini adalah ada satu jenis yang lembut untuk tempatnya jin. Ada nama malkan. Malkan ini satu jenis untuk tempatnya malaikat. Jadi begitu kita iman kita diuji, pas begitu kita mau berangkat, misalkan ada yang telepon, Pak, dari rumah kamu ada, kenapa? Saya mau ke rumah bayar hutang. Nah, mau nunggu tahu bayar hutang mau ngaji? Ayo pilih itu. Apa tuh? Ayo. Nah, di situ antara korin dan malkan ngadu Pak, berantem. Antara jin dengan malaikat, antara korin, tempatnya itu penampungan jin itu akan muncul, akan membengkak. Kalau membengkak berarti kalah. Datang misalkan makan, ngaji, membengkak makannya antara makan dengan korin, mana yang bengkak lebih besar? Besarnya makan berarti berangkat ngaji. Kalau besarnya korin, maka dia tidak akan ngaji. Ngaji dia besar. Tuh, di situ nanti godaan terus ya. Nah, di situ nanti kita akan timbul tuh ya, iman kita nih. Kalau kita goda dengan jin berarti korin kita membengkak. Kalau misalkan amalkan kita membengkak, tunjukkan malaikat, berarti kita berangkat ngaji. Itu iman kita sebagai ulama.
hebatnya luar biasa Pak. Kata dia ini, apa ngaji masih ada. Kalau ngaji belum tentu diajak sama teman, ngaji mah besok itu masih ada tuh, jin hebatnya jin. Gitu ya. Masih tuh tenang aja. Minggu depan juga masih ada ngaji mah. Tuh, jin tuh hebat. 1001 cara tuh jin tuh kepada kita. Nah, maka oleh karena itu yang pertama adalah iman kepada Allah. Salah satu yang sangat istimewa, yang sangat agung perbuatan kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman billah. Satu ya. Yang kedua, wa taqulil muslimin, yaitu kita hidup harus bisa memberikan bermanfaat buat orang lain. Harus usahakan hidup kita ini sehari-hari harus bisa bermanfaat kepada orang lain. Namun kenyataan kadang-kadang Pak kita hidup ini, saya tanya kira-kira Pak kita hidup nih, kita seringnya memberi manfaat atau sering menerima manfaat kita nih? Kenyataan kita nih ya, sehari-hari nih, hidup kita ini sudah terasa apa kita nih? Yang kenyataannya kita ini hidup seringnya memberikan manfaat orang lain atau sering menerima manfaat? Kira-kira kita hidup nih sering memberikan manfaat atau menerima manfaat? Apakah kita sering melayani apa dilayani? Seringnya nih. Nih sehari kita nih di rumah sama istrinya sering dilayani, sering melayani. Nah ini nih. Karena kita siapa? Seringnya kita dilayani bukan melayani. Coba usahakanlah, berusaha kita supaya bisa melayani daripada melayani, supaya kita memberikan manfaat daripada menerima manfaat. Jangan jauh-jauh di rumah tangga aja. Coba sekali-kali pagi-pagi Pak, jangan selalu manja, so dilayani terus sama istri. Coba supaya kita bisa bermanfaat, ya. Kenapa? Kalau bermanfaat, supaya kita bisa bermanfaat, maka coba di rumah sekali-kali kita, ya jangan sekali-kali manja. Kadang-kadang kita manja dengan istri, mah kopi, mah teh manis, mah kaos kaki. Sekali-kali coba bisa memberikan manfaat kepada istri. Coba besok mulai Pak, kita buru-buru bikin kopi sendiri. Suka begitu Pak? Suka. Kadang-kadang begini ya. Kadang-kadang kita bikin kopi sendiri, istri curiga, itu kayak bikin kopi sendiri. Coba sekali-kali apa kesenangan istri kita kasih Pak. Kasih deh, kayak kesenangan teh manis. Buru-buru kita bikin supaya kita bisa positif bermanfaat buat orang lain. Melayani, jangan dilayani terus Pak. Sekali-kali kita bisa melayani, bisa bermanfaat. Khairun nasi anfa'un nasi. Jadikanlah kita orang yang bermanfaat bagi orang lain Pak. Supaya begitu Pak ya. Jangan suka pengen dilayani terus, sekali-kali kita melayani kepada istri. Kenapa Pak? Sebab tidak ada ketetapan di dalam agama, tidak ada ketetapan bahwa istri itu harus minum kopi, istri harus nyuci, istri harus masak, istri harus ngepel. Tidak ada ketetapan dalam hukumnya. Istri harus nyuci, istri harus ngepel, istri harus masak, istri harus bikin kopi, bikin nasi goreng. Tidak ada Pak, tidak ada hukumnya dalam kitabnya. Silakan Bapak baca kitab itu dulu ya. Tidak ada Pak. Justru kita yang bisa melayani kepada istri. Loh kenapa sekarang terbalik? Kenyataannya ada. Kita dilayani sama istri. Cuma istri di dalam keterangan hanya sebatas tunduk dan patuh kepada suami. Itu aja. Kata Pak Asep, Mak, nyuci. Kalau nggak nyuci, berarti tidak tunduk, tidak patuh. Itu. Mak, masak. Mak, bikin kopi. Nah, tapi dalam keterangan kitabnya tidak ada mutlak yang sahih bahwa istri harus nyuci, harus masak. Tapi istri hanya patuh dan tunduk kepada suami. Ya, coba usahakan Pak. Kita ini coba sekali-kali Pak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, di antaranya pagi-pagi lah. Coba apalagi kalau begini Pak,
kita duduk nih, sama-sama duduk, masih cuma duduk, kita sudah bikin kopi, teh manis, nasi goreng, duduk sama-sama. Ada anak istri, duduk makan bersama, sekali-kali Pak, lihat istri kita, pelok ditatap gini, Masya Allah, luar biasa istri saya nih, 30 tahun rumah tangga, nyuci 30 tahun, masak 30 tahun, ngurus anak 30, anaknya yang seperti itu Pak. Dia ditatap sekali-kali Pak, sambil dulu Pak, begitu tatapnya, Masya Allah, nggak ada kayaknya begitu ya. Sekali-kali Pak tatap, jangan enaknya doang Pak. Sekali-kali kita introspeksi diri bagaimana hebatnya seorang istri. Rumah tangga 30 tahun ngurus anak 3, misalkan anaknya 8, ngurus 8 Pak. Nyuci Pak, nyuci pakaian kita, anak kita, masaknya segala macam Pak. Coba sekali-kali tatap gini Pak. Ini luar biasa ini. Tidak karena cuma apa enaknya doang sih. Kita sekali-kali kita berpikir bagaimana hebatnya seorang istri. Masih kali-kali Pak harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi dua perkara ini, awas. Satu, iman kepada Allah. Yang kedua apa? Yang keduanya harus bisa bermanfaat kepada orang lain. Manfaat bagaimana? Silakan Pak. Bermanfaat orang lain itu bukan hanya sekedar harta Pak. Kita punya ucapan, punya ilmu, berikan manfaat buat orang lain dengan ilmu kita, dengan nasihat-nasihat yang baik, bermanfaat buat orang lain. Punya harta silakan, harta kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Makanya sering saya sampaikan pada pengajian Pak. Coba saya pesan Pak, Bapak ketika bangun pagi jangan dulu berbuat apa-apa. Kita dalam kegiatan kita harus berbuat baik dulu kepada orang lain. Kenapa ya? Kalau pagi-pagi saya pesan harus saya sediakan uang 2.000 aja. Duhur, asar, maghrib, isya subuh. Duhur 2.000 masukin kotak. Duhur, asar 2.000, maghrib 2.000, isya 2.000, subuh berapa duit? 10.000. 10.000 kan ya? Gak terasa Pak. Tapi satu bulan berapa duit? 300.000. Masya Allah Pak. Satu bulan 300.000. Simpan di masjid. Nanti di akhirat di surga kita akan baikul berjalan, kita akan dibuatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau Bapak saya minta, Pak, minta uang 300 buat bersemen, kasih enggak? Enggak mungkin. Sekarang rasa saya 300 enggak mungkin, pikir-pikir baru buat 300 di peta, enggak mungkin. Tapi bakal terasa setiap sholat 2.000, kotoran Allah, sedikit-sedikit dari lautan. Luar biasa Pak. Itu satu bulan 300.000. Coba usahakan 2.000 aja Pak. Tukeran 2.000. Satu, tolak balak. Keduanya Pak, niatkan dalam hati kita punya tujuan apa, punya maksud apa hari itu dengan 2.000, insya Allah akan terwujud. Subuh didatangi 2.000, 10.000 Pak, gak terasa. Kira-kira berat gak Pak? Sekali kita sholat 2.000 berat gak? Tidak. Gak berat. Kalau 300.000 berat gak? Berat. Oh, jelas itu. Kalau beli rokok wah gak pikir lagi. Tuh. Mohon maaf ya ngerokok ya. Saya masih ngerokok ya. Tuh Pak ya. Coba usahakan Pak biar bermanfaat pada orang lain. Kalau begitu Pak, insya Allah Pak, saya masih ingat pesan orang tua saya, ibu saya. Kalau kemana-mana tolong sediakan uang 2.000. Kenapa? Tolak balak. Begitu kita belokkan, ada yang minta bagi 2.000. Masya Allah Pak, dengan uang 2.000 karena dia butuh sekali buat makan, doanya berebet doanya Pak. 2.000 doang, Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak panjang umur sawatnya untuk matangga soleh, matangga sakinah warahmah anak. Itu banyak tuh doanya tuh. Hanya 2.000 Pak. Kenapa? Ada apa? 2.000 sangat bermanfaat bagi dia. Insya Allah banyak bagi dia. Usahakan jangan pelit ketika kita naik mobil ada parkir kasih Pak 2.000. Saya sih nggak sokong Pak. Saya sudah pesan sediakan di mobil tuh 2.000-an. Gitu kan. Kasih. Bahkan pernah terjadi Pak, orang tua saya, maaf ya, karena udah meninggal ya pasti mulanya.
Udah setiap jalan itu kalau pulang ke Sumedang, orang tua saya ikut tuh, suka ada minta-minta apa? Buat mesin ya. Udah lewat Pak, 50 meter mundur lagi. Kelewatan, udah kasih 10.000. Berapa aja? 5.000, 10.000. Kenapa? Untuk tolak bala. Coba usaha. Insya Allah Pak, luar biasa Pak. Gak terasa dengan uang 2.000, ternyata luar biasa keberkahannya. Akan terasa Pak. Ya. Jadi Ustaz, ada dua perkara yang sangat agung, yang sangat utama. Satu, hablum min Allah, iman kepada Allah. Hablum min anas, kita itu harus bermanfaat untuk orang lain. Ya. Baik, saya lanjutkan ayat ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, man barang siapa. Man di sini sifatnya umum. Man min syagil am, mau laki-laki, mau perempuan, dewasa, anak-anak sudah balik, nenek-nenek, kakek-kakek, man saja. Man barang siapa asbaha yang di waktu pagi, la yakwi, tidak niat, adzulma, tidak niat untuk berbuat zalim, ya. Kemudian ala ahadin, kepada salah seorang, ghufirallahu, akan Allah ampuni apa? Majaka adalah dosa kita. Barang siapa yang di waktu pagi tidak niat untuk mendolimi orang lain, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya. Dosa yang mana? Satu pendapat ada dosa yang sehari semalam, ada satu pendapat 2 hari 2 malam. Jadi maksudnya begini, kita ini kan hidup 1 hari 24 jam. Sepertiga kita buat ibadah, sepertiga istirahat, sepertiga silakan kita untuk berusaha. Nah, ketika kita tidur kan macam-macam kita. Ada yang tidur bangunnya sebelum subuh, ada yang tidur bangunnya jam 2 tahajud, ada yang tidurnya bangunnya setelah subuh. Ada kebutuhannya. Nah, sekarang saya tanya Pak, kalau kita bangun tidur, begitu tidur kita merasa senang, merasa sedih. Saya tanya nih, merasa bersyukur atau merasa nyesal? Bangun tidur nih, saya tanya nih, begitu bangun tidur kita merasa bersyukur apa merasa nyesal? Bersyukur. Senang apa sedih? Kenapa Pak? Sebab kita ketika kita tidur, kita ini semata-mata hidup kita hidup yang baru. Makanya ketika kita bangun tidur, silakan kita bersyukur dengan baca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Makanya kalau kita baca doa harus tahu artinya. Ini yang salah nggak tahu artinya nih. Padahal doa itu luar biasa. Apa itu artinya? Alhamdulillah, ya Allah dengan segala puji. Alladzi ahyana, ya Allah kita dihidupkan kembali ba'da ma amatana, setelah kita mati. Jadi semata-mata kita ini dihidupkan, hidup yang baru ke setelah kita mati. Kan semata-mata kita kan tidur apa? Mati kan hanya begitu. Alhamdulillahilladzi, ya Allah kita bersyukur ahyana sudah dihidupkan kembali pada ma'amatana, setelah kita tadi mati dihidupkan kita tuh. Makanya bersyukur, baca doanya. Lebih-lebih kita mau tidurnya apa dulu? Baca doa apa doanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika, ya Allah dengan nyebut nama Allah aku akan dihidupkan dari matikan. Tuh Pak. Makanya kalau kita mau tidur kita harus niat Pak. Niat Pak supaya hidup kita ini tidur kita beribadah. Nih kalau kita mau tidur Pak ya, supaya hidup kita jangan ibadah Pak. Saya nanti setelah ini mau tidur ya, setelah mengajar bisa mau tidur jam 10. Nanti setelah jam 10 tidur saya mau bangun tahajud jam 2 atau jam 3. Nah Pak, kita tidurnya dengan niat seperti itu sudah kandung ibadah. Ngoroknya jadi ibadah, ngelainya jadi ibadah. Sekalipun Allah turunkan ajar, maka mautnya husnul khotimah. Kenapa? Sebab tidur kita bukan ibadah kalau kita niatkan. Ya, niatkan tuh, saya tidur ini sekarang jam 10, nanti saya mau bangun sholat tahajud. Tiba-tiba nggak tahajud, kebablasan. Tapi sekalipun nggak tahajud kebablasan,
dibandingkan orang yang tidak niat, turun nanti ajalnya bukan husnul khotimah. Ya, makanya Nabi mengatakan ya, kata Nabi itu niatul mu'min itu khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Jadi begitu kita mau tidur, kita niat, saya niat mau bangun. Orang mukmin lebih baik daripada pekerjaannya. Tadi tahajud nggak tahajud, tapi sudah punya nilai ibadah daripada kita tidak niat. Nah, ya, tapi ada juga begini Pak Nih. Orang tidur nggak niat tapi bangun tahajud, sholat tahajud tapi nggak niat tidurnya. Nah, kira-kira bagusan yang tadi, bagusan ini, bagusan yang niat nggak tahajud tidurnya nih, bagusan tidurnya nggak niat tapi tahajud, bagusan yang mana? Hah? Ayo, katanya nih, ada yang niatnya dia mau tahajud, tiba-tiba kebablasan, nggak tahajud. Ada orang nggak niat tahajud tapi bangun tahajud, bagusan yang mana? Hah? Kayak itu macam deh, jalan tahajud begini nih. Tetap Pak, bagusan yang pertama, bagusan yang niat tidurnya niat mau tahajud walaupun ke-15-an. Karena ada hadis niatul mu'min khairun min amali. Niatnya saja sudah menjadi kebaikan walaupun tidak mengerjakan, daripada tidurnya tidak niat tapi tahajud. Kenapa? Sebab tidurnya saja sudah ngandung ibadah. Ngorok ibadah, apanya pun ibadah. Makanya Pak, begini kata Nabi, usahakan al-muslimuna baina hasanatain. Jadikanlah hidup kita ini di dua kebaikan, supaya hidup kita mengandung ibadah terus. Caranya bagaimana? Contoh, saya pulang kerja jam 5, nanti saya mau sholat maghrib berjamaah di Masjid Aliwan. Tuh, dari rumah itu pulang kerja ke sini itu sudah niat. Setelah itu, ya saya habis sholat maghrib mau lanjut ikut taklim, niat juga. Dari tadi sekarang Bapak pulang mau ngapain? Kira-kira? Saya pulang mau tadarusan, niat juga. Setadarusan kemudian saya mau tidur, niat juga. Tuh, baiklah hasanatain. Dua kebaikan di mana turun ajal Allah maka mau husnul khotimah. Usahakan Pak. Jadi setiap niat selalu mengandung supaya ibadah, supaya hidup kita selalu mengandung ibadah, supaya bisa mengibaratkan kepada dosa-dosa kita Pak. Karena harus sadakannya. Misalkan nih Pak nih, saya habis sholat isya mau niat sholat subuh, sholat subuh niat sholat duhur, sholat duhur niat sholat asar. Nah, terus Pak, dengan dia semacam itu bainal hasanaiti, maka akan mengibaratkan kepada dosa-dosa kita. Niatan aja Pak, niat aja udah. Ya kenapa Pak? Sudah niat saja hebatnya Pak, hebatnya rahmat rahimnya Allah Pak. Niat saja sudah punya nilai Pak. Baru niat saja sudah punya nilai 1. Apalagi dilaksanakan orang tadi mau tidur, niat dicatat sama Allah punya kebaikan. Kemudian tahajud berarti 2 kebaikan. Tapi ketika orang mau niatnya maksiat, saya malam mau maksiat. Ketika dia tidur mau maksiat, dicatat belum. Karena belum melaksanakan. Nah setelah bangun dia kemudian maksiat malam hari, misalkan nonton bola misalkan ya. Nah dicatat tuh hebatnya rahmat rahimnya Allah. Makanya usahakan hidup kita ini di 2 kebaikan. Niat terus saja. Niat. Habis ini saya ini pulang taklim mau niat. Niat apa? Kira-kira kebaikan Bapak ini? Mau ngopi mah jangan niat ngopi mah. Ngopi niat. Ngopi mah nggak usah. Nggak usah ya. Jadi kata lagi begini. Ya. Mak barang siapa yang pagi-pagi ya tidak niat untuk berbuat zalim, artinya berbuat kebaikan gitu ya maksudnya ya. Tidak berbuat zalim artinya berkebaikan, maka dosa-dosanya majana gufirullah akan diampuni dosa-dosanya. Maka oleh karena itu usahakan hidup kita di 2 kebaikan. Niatnya terus, insya Allah hidup kita selalu mengandung ibadah. Nah, kalau malam ini saya akan niat apa? Tidur. Tahajud nih.
Nah, bangun sahur subuh, nah niat saya udah gitu ya. Satu. Yang kedua hadisnya, lanjutkan. Pemerintah gini. 3 menit. Hadisnya banyak ini, kalau mau sampai itu nggak apa. Tinggal baca doang ini hadisnya. Sedikit satu lagi ya. Kemudian waman asbaha, dan barang siapa di waktu pagi bangun yamin nusrotal madlumi, niat untuk nusrotal madlumi, membantu kepada orang yang membutuhkan atau orang yang dolim, wa qadai hajatil muslimin, dan juga mencukupi hajat orang lain, kanat lahu, maka akan terbukti bagi orang itu pahalanya ka'ajin hujjatin mabruratin, ganjarannya bagaikan orang yang haji mabrur. Bisa begini, barang siapa di waktu pagi dia niat mau membantu orang lain atau mau mencukupi orang lain. Nah, malam-malam misalkan saya besok niat mau datang ke rumah orang yang membutuhkan, misalkan bawa beras 1 liter nih, dengannya janda-janda tua atau anak yatim. Pagi-pagi niat saja malamnya, niat seperti itu aja, syukur-syukur kira melaksanakannya, maka ka'ajrin hujjatin mabruratin, pahalanya bagaikan haji yang mabrur. Lebih-lebih misalkan malam ini ada pengumuman bahwa pengumuman misalkan duka cita innalillahi, kita nyata besok saya mau tajiah tupat yatim. Malam ini ada pengumuman nih, ada meninggal dunia, innalillahi, kita nyatakan besok saya mau tajiah. Nah itu termasuk apa? Termasuk niat mau membantu orang lain, pahalanya bagaikan ibadah haji. Yang haji yang mabrur lagi. Makanya Pak, ibadah haji nggak usah jauh-jauh lah. Membantu orang yang membutuhkan saya termasuk ibadah haji. Ya lebih-lebih kita bisa berangkat ke sana. Ya niatkan betul. Besok saya mau tajiah, ya membantu orang lain. Nah kemudian di situ sedia apa? Sedia apa? Baskom ya. Baskom ya. Suka ngasih Pak. Suka ngasih Pak. Jelas ya. Jujur aja jujur ya. Kisarannya berapa tuh isi amplopnya? Berapa? 10.000. 20.000. Ya. Terbalik Pak. Iya tuh, undangan 50.000. 100.000. Barang undangan itu sudah sedia apa-apanya Pak. Dangdutan sudah sedia. Tenda sudah sedia. Iya, orang kaya lagi. Bagian orang yang dolim, orang yang butuhkan 10.000. Betul nggak Pak? Kenapa begini Pak? Lebih-lebih yang hajatan orang kaya. Bos, ngebelain utang Pak 200.000 kita undangan. Besok ada orang kaya ya, silakan undangan 10.000. Ya mereka 100.000. Sanggup itu sanggup. Dia kenyataan Pak ya, terbalik kita Pak ya. Aduh, waktunya sudah habis. Kita sudah komitmen, nggak usah melewati waktu, karena masih banyak yang waktu yang kita nanti bila panjang umur kita insya Allah akan lanjutkan kembali materi ini ya. Tetap kita komitmen, jangan suka melebihi. Kita tujuan baik, kita lanjutkan, tujuannya nanti tidak baik kan gitu ya. Tetap saja ya. Mudah-mudahan walaupun ini seberapa yang saya sampaikan dan bermanfaat, intinya kita hidup dan tidak lain dan tidak bukan, kita ini dalam rangka untuk mengumpul bekal akan kembali ke akhirat, nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bertanya kalian sudah cukup ya? Ibarat surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya karim ya ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidatina ashabi sayyidina rasulillah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum